Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 46. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'am. Pasal berikut ini menjelaskan tentang aturan dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait makanan dan minuman. Qala rahimahullah, wa kadzalika kana hadyuhu sallallahu alaihi wasallam wa siratuhu fit ta'am. Seperti itu juga petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait makanan adalah petunjuk yang terbaik, itu maksudnya. Aturannya adalah la yaruddu maujudan. Beliau tidak pernah menolak makanan yang ada dan sudah disiapkan. Wala yatakallafu mafqudan. Beliau pun tidak memaksakan diri untuk makanan yang tidak ada. Artinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu ya makan apa yang ada. Yang ada nasi, kalau kita sekarang yang ada nasi ya udah yang kita makan nasi. Yang ada tempe ya udah yang kita makan tempe. Yang ada tahu itu yang kita makan. La yatakallaf. Takallaf itu apa? Yatakallaf. Memaksakan diri. Oh enggak, pokoknya bicaranya kudu ketemu rempelati misalkan. Padahal di rumah tidak ada rempelati. Rempelati itu harus keluar dari rumah, berangkat ke warung, jalan kaki atau naik kendaraan. Apalagi kemudian sebagian orang ekstrim dia. Kalau tidak makan rempelati yang dari seranggaan nggak mau dia. Ya. Milih tempat. Kalau nggak di warung A, nggak di warung B, nggak mau. Ya. Nah, ini terkait tentang anak-anak kita. Kalau memang dari kecil sudah mulai milih-milih seperti itu, jangan seterusnya diikuti. Kalau seterusnya diikuti, nanti akan terbentuk seperti itu sifat dan karakternya. Ya, tapi sampai kan nggak ada kecuali ini. Ini pengennya yang sana. Ya lain waktu, tidak sekarang. Jangan akhirnya, wah nggak tego sama anak. Akhirnya setiap keinginan anak dipenuhi. Itu tidak mendidik. Baik. Kita contohlah Nabi Muhammad SAW. Jadi masalah makan, Nabi Muhammad itu aturannya sangat sederhana. La yaruddu maujudan wala yatakallafu mafqudan. Beliau tidak pernah menolak makanan yang sudah ada. Apa yang tersedia. Itu pertama. Kedua, wala yatakallafu mafqudan. Beliau tidak memaksa-maksakan diri, memberat-beratkan diri untuk mencari makanan yang tidak ada saat itu. Fama qurriba ilaihi syai'un minat thayyibati illa akalah. Tidak ada sedikit pun makanan yang masuk kategori thayyib, baik, bagus. Pasti beliau berkenan untuk makan. Apapun yang dihidangkan beliau mau. Apapun yang disiapkan beliau berkenan. Illa an ka'afahu nafsuh. Kecuali kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu tidak selera. Fayatrukuhu, akan dibiarkan min ghairi tahrimin, bukan karena mengharamkan. Wa ma'aba ta'aman qattu. Nabi Muhammad satu kali pun tidak pernah mencela makanan. Inishtahahu akalahu. Kalau beliau tertarik, selera, beliau makan. Wa illa tarakahu. Kalau misalkan beliau tidak selera, ya beliau tidak menyentuhnya. Sudah. Kalau bahasa di sini kan ditinggalkan, artinya tidak disentuh, tidak dimakan.
tetapi tidak mencela. Oh, kok panganan kok ini apa loh? Nggak ada seperti itu. Kok pahit banget? Atau sing masak sapa? Atau ngene kok pedes banget. Ora cocok iki. Nggak pernah. Kalau nggak cocok diem. Udah dicicip, ternyata tidak sesuai dengan selera. Udah, tinggal pilih yang lain, cari yang berikutnya. Ya. Nabi Muhammad tidak pernah mencela makanan satu kali pun, nggak pernah. Intinya kalau cocok ya dimakan, kalau nggak cocok ya sudah, nggak usah sampai mencela, apalagi mencela makanan plus mencela yang menyiapkan makanan. Gue bisa masak orang nih, walaupun bercanda tidak boleh. Itu kan rezeki yang Allah kirim. Kenapa dicela? Kan itu. Apalagi kalau di rumah sendiri, ya, istrinya menyiapkan makanan nggak cocok, istrinya memasak satu jenis masakan katanya nggak pas, kurang ini kurang itu, uang nafkahnya juga kurang kok. Kalau pengen enak ya tambah nafkahnya. Itu. Artinya ya sesuaikanlah dengan porsinya, kemampuan kita. Jangan kemudian sok-sokan gitu ya. Yang sampai ini. Sebenarnya aturannya sangat mudah sekali ini. Ya. Karena hadiyuhu aklu ma tayassar. Ditegaskan lagi, petunjuk hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu adalah makan apa yang mudah, sing gampang opo. Gitu. Misalkan di rumah ditanya sama istrinya mau masak apa, ya adanya apa itu yang dimasak. Begitu. Adanya apa sekarang, kangkung, wis kangkung. Gitu. Ditumis apa direbus, sing paling penak yang mana, yang paling cepat lah. Ya. Gitu. Adanya apa, tempe. Tempenya apa ini, di tempe bacem, tempe goreng, di sayur, oseng-oseng. Jangan kita pilih yang paling susah, ya dibacem dong. Butuh berapa lama Pak dibikin bacem tempe itu? Setengah jam. Udah yang gampang aja. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aklu ma tayassar. Makan itu apa yang mudah, mana yang gampang. Fa in a'wazahu, sama juga kalau kita misalkan keluar safar, pilih-pilih warung makan, ya kan? Sudah masuk rumah makan, oh sekong ini, segini mana? Pindah lagi. Mobil sudah diparkir, tinggalkan tempat parkir, jadi tempat makanan yang lain lagi. Asalkan itu halal. Ya, artinya rumah makan Muslim, apalagi jelas di situ rumah makan Muslim, udah, wah sudah habis-habisan ya Pak. Tinggal nasi, perkedel sama sayur bayam, ya sudah. Jadi masalah makan itu yang gampang lah, yang mudah. Gitu. Fa in a'wazahu sabara. Kalau tidak ada makanan, sabar. Hatta innahu la yarbitu ala batnihi al-hajara minal ju'i. Sampai-sampai pernah Nabi Muhammad bahkan beberapa kali mengikat perut menggunakan batu karena menahan lapar. Orang kalau lapar kan perutnya kosong. Ya. Itu silakan bisa nggak usah pakai batu, pakai tangan aja bisa dipraktekkan itu. Ini tangan ditekankan ke perut begini, rasanya beda. Orang kalau sedang lapar, biar nggak terlalu menahan lapar, akhirnya begini kan. Itu beda itu. Terus diikat pakai kain. Kalau Nabi Muhammad cari potongan batu bata, ya, yang halus, tidak kasar dan tidak keras, ya, artinya tidak kasar dan tidak tajam ya. Kemudian ditaruh di sini, diikatkan pakai tali selendang atau yang semisal, diikat kenceng. Itu bukan sekali dua kali, beberapa kali terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yural hilalu wal hilalu wal hilalu fala yuqadu fi baitihi narun. Bahkan pernah hilal terlihat sampai hilal berikutnya, sampai hilal lagi yang ketiga. Berapa bulan? Berapa bulan? 2 atau 3. Hilal bulan ini kelihatan, hilal bulan berikutnya kelihatan, hilal bulan berikutnya kelihatan. Berapa bulan? 2 bulan, tapi hilalnya 3 kali.
selama 2 bulan berturut-turut rumah Nabi SAW tidak ada asap yang mengepul dari dapur. 2 bulan. Tapi bukan seterusnya loh, jangan dipahami begitu. Jangan dipahami begitu. Akhirnya yang suami nggak mau kerja, yang suami malas usaha, terus membacakan hadis ini. Nabi Muhammad kadang-kadang sampai dapurnya tidak mengepul asap. Iya, tapi tidak sepanjang hidupnya. Karena terus terang ada beberapa profil orang seperti itu. Saklek dia memahami, nggak mau kerja, katanya tawakal saja. Yang namanya rezeki itu rezeki teko dewe, nggak bisa seperti itu, nggak boleh. Sampai kemudian dalam kasus yang saya ceritakan ini saya tahu orangnya, tapi nggak di sini loh ya, nggak di sini, karena saya pernah ke rumahnya juga. Nah, itu akhirnya istrinya yang suruh kerja, ya pedulai. Suaminya nggak mau kerja, tapi istrinya disuruh kerja, nggak boleh seperti itu. Artinya, ketika dalam situasi sulit sekalipun tetap bersabar, bukan seterusnya begitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW juga kalau kita baca hadis-hadis itu secara lengkap, Nabi Muhammad juga beliau mengkonsumsi daging unta, daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging kelinci, daging hubara. Hubara itu sejenis burung, ya. Kemudian daging dendeng kering, ya, makanan sarit. Makanan sarit itu makanan yang paling enak, yang paling mewah, yang paling mahal di zaman itu. Beliau konsumsi, beliau minum madu, beliau makan roti, ya. Kemudian makan jubnah akid, ya. Kemudian keju dengan berbagai berbagai olahannya. Itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan daging yang paling beliau suka bagian apa? Bagian paha, sampil. Itu sudah yang paling enak. Dan itu coba ditiru Nabi Muhammad itu yang lengkap dan utuh. Maksudnya Nabi Muhammad SAW itu makan apa yang ada. Yang ada enak, yang dimakan enak. Bukan kemudian enggak mau makan daging-dagingan. Kenapa? Harus zuhud, ya, vegetarian. Nggak bisa seperti itu. Nabi Muhammad juga mengkonsumsi daging-dagingan, mengkonsumsi karbohidrat, gandum, mengkonsumsi sayur-sayuran, ya, dan seterusnya. Qala rahimahullah wa kana mu'dhamu mat'amihi yudha'u 'alal ardi fi sufrah. Seringnya Nabi Muhammad itu makan di lantai, di atas sufrah. Sufrah itu semacam alas, ya. Kalau yang pernah umrah masih ingat Mbahmu kalau makan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pakai apa? Buka puasa pakai plastik, ya kan Mas Danu ya? Masih ingat Mas Danu? Berapa tahun yang lalu Mas Danu? Ayo umrah meneng, gambarnya apa kok? Tapi harus sama istri yang kedua. Itu sufrah, pakai alas. Boleh yang alas 1 kali pakai, bisa yang seterusnya. Ya, kalau orang Timur Tengah sana mereka punya alas khusus memang. Itu selesai makan dibersihin. Kalau kita bilangnya karpet apa? Karpet yang bisa ditukar untuk biasanya kalau bayi, anak kecil, kayak perlak gitu. Perlak tipis itu. Bagus dipakaikan alas. Jadi makan di atas itu sehingga kotorannya tidak ke mana-mana. Kalau kotor pun terkumpulkan di satu tempat, mudah membersihkannya. Itu ajaran Islam. Baik. Wa hiya kanat ma'idatuh. Itulah hidangan Nabi Muhammad SAW, artinya tempat makannya. Wa kana ya'kulu bi asabi'ihi thalath. Nabi Muhammad SAW itu ketika makan menggunakan 3 jari. 1, 2, 3. Wa yal'aqaha idza faragha. Kalau sudah selesai kemudian dijilat-jilatin. Ya. Ini untuk jenis makanan yang bisa menggunakan 3 jari jangan soto sama mie ayam Pak Tri ya jangan. Lalu gimana makannya? Artinya jangan jangan kaku ya. Jangan saklek. Ini tentu yang memungkinkan, Baik,
Iya, kemudian wah nggak boleh pakai sendok, harus pakai sendok. Dulu di zaman Nabi sendok nggak ada. Nggak ada sendok juga mil'aqah semuanya dipakai. Bukan kemudian kaku begitu ya. Tapi kalau memungkinkan menggunakan jari, pakai jari begitu. Sesekali dipraktekkan, alhamdulillah. Jangan sampai kemudian ditinggalkan sama sekali, karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa asrafu ma yakunu minal aklah. Itulah cara makan yang terbaik. Kenapa? Fa innal mutakabbira ya'kulu bi usbu'in wahidatin. Orang sombong makannya juga hanya dengan satu jari. Ini orang sombong. Wal jashi'ul harisu ya'kulu bil khamsi. Kalau yang makan menggunakan 5 jari begini, itu makannya orang rakus. Ya, orang rakus. Wa yadfa'u birrahati. Beliau makan itu dengan rohah. Rohah itu apa? Dengan apa itu? Rohah. Sudah jadi bahasa Indonesia, rehat. Nyantai, tidak terburu-buru. Kan itu. Ayo, saya kasih waktu 1 menit. Nah, enggak seperti itu. Makan itu santai, dinikmati. Wa yadfa'u birrahah. Baik. Wa kana la ya'kulu muttaqi'an. Nabi Muhammad ketika makan itu tidak dengan posisi muttaqi'an. Muttaqi'an seringkali diartikan bersandar. Tapi yang dimaksud bersandar di sini bukan sandar ke belakang, tapi sandarnya samping kanan samping kiri. Makan sambil begini. Apa kalau dia sandarnya di kiri, terus minumnya? Itu yang nggak boleh. Tapi kalau sandarnya sambil ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena ittika itu artinya bersandar ke arah kanan dan ke arah kiri, seperti posisi seorang raja. Kalau raja kan makannya gini. Ya, itu enggak. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan seperti itu. Wa kana yusammillaha ta'ala ala awwali ta'amihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ketika memulai untuk makan mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah, wa yahmaduhu fi akhirih, dan mengucapkan alhamdulillah setelah selesai. Fayaqulu indan qidaihi, ketika selesai beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini versi lengkapnya. Kalau sekedar mengucapkan alhamdulillah juga boleh. Kalau mau lengkap, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin, artinya kita tidak pernah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Wala muwadda'in, bukan berarti kemudian kita merasa ini yang paling terakhir. Wala mustaghnan anhu rabbana, dan kita juga tidak pernah merasa tidak butuh, artinya kita selalu memerlukan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana aktsaru syurbihi qa'idan, seringnya Nabi Muhammad minum dengan duduk. Nabi Muhammad kalau minum itu duduk. Bal zajara 'ani syurbi qa'iman, bahkan Nabi Muhammad pernah melarang orang minum dengan berdiri. Wa syariba marratan qa'iman, tapi pernah diketahui Nabi Muhammad minum dengan berdiri. Di situ ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kata Ibnu Qayyim, was sahihu fi hadhihi mas'alah, pendapat yang benar untuk hal ini an-nahyu 'ani syurbi qa'iman, larangan minum dengan berdiri. Wa jawazuhu li uzrin, tapi kalau ada uzur boleh dengan berdiri. Yamna'u minal qu'ud, uzur yang membuat kita susah untuk duduk, nggak mau berdiri. Ya. Wa bihadza tajtami'u al-ahadits, sehingga semua hadis bisa dikompromikan antara hadis yang menunjukkan Nabi Muhammad minum berdiri, Nabi Muhammad melarang minum dengan berdiri, Nabi Muhammad minum dengan duduk, semuanya sahih. Maka perlu dikompromikan. Komprominya apa? Pada dasarnya minum itu dengan duduk. Kalau ada uzur baru berdiri. Qala wa kana idza syariba nawala man ala yaminihi. Nabi Muhammad kalau minum selesai, beliau serahkan kepada yang bagian kanan beliau. Wa in kana man ala yasarihi akbar minhu, walaupun yang di sebelah kiri ada yang lebih tua. Jadi misalkan kita minum bareng-bareng ini, ya, terus diedarkan termos isinya
es jus sampai di saya tuangkan 1 gelas, ya tempat ini saya serahkan ke kanan atau ke kiri, muternya ke kanan minum, ngambil kanan, terus lagi seperti itu. Qala rahimallahu ta'ala faslun fi hadihi fin nikahi wa muasyaratihi sallallahu alaihi wasallam ahlahu. Pasal ini menjelaskan tentang petunjuk dan arahan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang pernikahan dan tata bergaulnya beliau dengan istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi ada berapa? Ada 11. Yang meninggal ketika Nabi Muhammad masih sehat ada 2. Sehingga Nabi Muhammad ketika meninggal dunia meninggalkan berapa istri? 9. Qala rahimallahu sahha anhu sallallahu alaihi wasallam min hadithi Anas radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Anas sahih, Nabi Muhammad bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-thib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Nabi Muhammad mengatakan dunia dibuat senang untukku ada 2, perempuan dan minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikanlah salat itu sebagai penyejuk mataku. Wa abahallahu lahu min dzalika ma lam yubihhu li ahadin min ummatihi. Allah azza wa jalla mengizinkan dan membolehkan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk siapapun. Seperti apa? Menikah lebih dari 4. Itu kekhususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqsimu bainahunna fil mabiti wal iwa'i wan nafaqah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adil dalam membagi. 1 al-mabit, menginap, wal iwa, tinggal, wan nafaqah, nafkah. Itu adil semuanya. Untuk urusan ini adil. Urusan cinta nggak bisa. Ya. Wa tallaqa sallallahu alaihi wasallam wa raja'a. Nabi Muhammad pernah mentalak istrinya lalu merujuknya. Wa ala ila'an muaqqatan bi syahrin. Nabi Muhammad pernah selama 1 bulan itu menjauhi istri-istrinya, tidak mendekati dan tidak menemui sama sekali. 1 bulan lamanya. Namanya ila. Walam yuzahir abadan. Tetapi beliau 1 kali pun tidak pernah melakukan zihar. Zihar itu mengatakan kepada istri, punggungmu seperti punggung ibuku. Ya. Punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya menyamakan bagian tubuh istrinya dengan bagian tubuh ibunya. Artinya apa? Enggak mau menyentuh. Karena ibunya diposisikan seperti ibunya. Itu enggak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau talak pernah beliau jatuhkan, tapi rujuk. Kemudian ila pernah beliau lakukan. Wa kanat siratuhu ma'a azwajihi husnal mu'asyarati wa husnal khuluqi. Rumah tangga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersama istri-istrinya adalah rumah tangga dengan perilaku dan sikap yang terbaik. Wa kana yusarribu ila Aisyah banatil ansar yal'abna ma'aha. Nabi Muhammad sengaja mengirim anak-anak perempuan kaum Ansar kepada Aisyah untuk bersama bermain. Karena Aisyah waktu itu masih kecil secara usia. Artinya perlu juga bermain. Ya, walaupun sudah menjadi istri. Nah, itu juga harus kita ketahui bahwa istri-istri kita pun perlu ruang untuk refreshing, perlu waktu untuk bermain. Ya, tugas siapa untuk menyiapkan? Ya, tugas kita para suami. Ya, maka perlu kadang-kadang, jangan juga terlalu sering. Ya, kadang-kadang secara periode waktu tertentu, beberapa bulan sekali, dibuatlah acara refreshing, acara senang-senang, bermain untuk para ibu, untuk anak-anak perempuan kita juga. Wa kanat idza hawiyat syai'an la mahdzura fihi taba'aha alaihi. Coba sikap seorang suami kepada istri. Apabila Aisyah menginginkan sesuatu yang tidak ada larangan agama di sana, diikuti dan dipenuhi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat idza syaribat minal ina'i
akhadahu fa wada'a famahu ala mawdi'i famiha wa syariba. Aisyah ya, dan juga istri-istri yang lain tentunya, kalau minum menggunakan gelas itu diambil oleh Nabi Muhammad, minum menggunakan gelas itu, tetapi di tempat di mana istrinya minum, di bagian bibirnya. Misalkan ini gelas, ya, gelas itu diambil istrinya, minumnya di sini, diletakkan sama istrinya. Nabi Muhammad sengaja, bukan pas-pasan, sengaja diambil gelasnya, Nabi Muhammad minum dari gelas yang sama di tempat bibir istrinya. Gitu. Tidak merasa jijik, justru itu romantisme. Ya. Wa kana idza ta'arraqat araqan wa huwa al-azmu alladhi 'alayhi lahmun akhadahu fa wada'a famahu mawdi'a famiha. Kalau istrinya itu membersihkan daging dari tulang, ini misalkan tulang, kan ada daging-daging yang tersisa kayak tengklang itu ya, misalnya ditaruh di piring, itu sama Nabi Muhammad diambil lagi, kemudian beliau ikut membersihkan di tempat istrinya membersihkan daging-daging tadi. Ini itu tadi romantisme. Wa kana yattaqi'u fi hajriha. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kadang-kadang bersandar di pangkuan istrinya. Wa yaqra'ul Qur'an, sambil Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an. Wa ra'suhu fi hajriha. Kepala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu ada di atas pangkuan istrinya. Romantisme. Jangan bilang apa lebay. Enggak ada lebay-lebayan. Ya, antara suami dan istri enggak ada lebay-lebayan. Ini petunjuk dari Nabi yang belum pernah, monggo dipraktekkan. Waruk, Coba yang ngobrol Pak Dimingin sama Pak Derusman. Udah pernah belum Pak Dim? Itu tanda keakraban ya. Tanda keakraban. Warub babakanat haidun, bahkan kadang-kadang posisi istrinya sedang haid, sedang menstruasi, Nabi Muhammad menyengaja meletakkan kepala beliau yang mulia di atas pangkuannya sambil membaca Al-Qur'an. Wa kana ya'muruha wa hiya haidun fatattaziru thumma yubashiruha. Kadang-kadang istri beliau sedang haid, Nabi Muhammad perintahkan untuk menggunakan sarung, maksudnya menutupi bagian bawah. Ya. Jadi dari pusar ke bawah itu ditutupi dengan kain, lalu Nabi Muhammad mencumbui istrinya, padahal istrinya sedang haid. Ya. Wa kana yuqabbiluha wa huwa sha'imun. Nabi Muhammad tetap mencium istri walaupun beliau sedang puasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min lutfihi wa husni khuluqihi ma'a ahlihi, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tanda sayang, cinta, perhatian, romantis bersama istri, annahu yumkinuha minal la'ibi. Jadi yumakkinuha minal la'ibi, memberi kesempatan istrinya untuk main. Jangan enggak boleh di rumah terus, enggak bisa. Misalkan minta izin, baik-baik, ini pengen kumpul sama ummahat, tapi juga jangan terlalu sering, enggak bagus juga. Ya. Jadi aturlah secara periodik. Wa yurihal habasyah, bahkan Nabi Muhammad memberikan kesempatan istrinya untuk menyaksikan orang-orang Habasyah wa hum yal'abuna fi masjidihi. Orang-orang Habasyah itu sedang bermain-main di dalam masjid. Boleh masjid dipakai untuk bermain, tapi terarah, bermain yang baik. Ya, waktu itu mereka bermain apa? Perang-perangan, pedang-pedangan, tombak-tombakan, persiapan perang. Ya. Itu kan mereka melakukan permainan. Nabi Muhammad mengizinkan Aisyah untuk melihat. Wahiyya muttaqi'atun 'ala mankibihi tanzuru. Waktu itu Aisyah bersandar di bahu Nabi Muhammad ikut menyaksikan. Wa sabaqaha fis safari 'alal aqdami marratain. Pernah mengajak lomba berlari istrinya ketika safar, lomba lari itu 2 kali. Wa tadafa'a fi khurujihima minal manzili marratan. Sekali waktu pernah terlihat Nabi Muhammad dan istrinya dorong-dorongan ketika mau keluar dari rumah. Dorong-dorongan bukan karena baru marah-marahan, ya, rumah weh, belum, bukan itu. Tapi di sini bercanda, dorong-dorongan. Sedikit lagi. Wa kana idza arada safaran aqra'a baina nisa'i. Nabi Muhammad kalau akan melakukan perjalanan, beliau melakukan undian, memilih siapa istrinya yang akan ikut. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah. Nama yang keluar, nama itu yang diajak. Ya. Walam yaqdhilil bawaqi syai'an. Untuk yang tidak ikut,
Nabi Muhammad tidak menggantikan harinya. Bukan sudah gantian besok, enggak, itu sudah pakai undian. Wa kana idza shallal asra dara ala nisaihi. Nabi Muhammad selesai sholat asar, beliau keliling ke semua istri-istrinya. Karena rumah istri-istrinya saling berdekatan. Fadana minhunna. Beliau mendekati, artinya mengecek istrinya, wastaqra'a ahwalahunna, memastikan kondisi mereka. Jadi yang punya istri lebih dari satu, bukan kemudian giliran hari ini istri yang pertama, istri yang kedua nggak ditengok, bukan seperti itu. Tetap ditengok, dipastikan kondisinya baik-baik saja atau tidak. Nah, fa idza ja'a al-lailu, kalau sudah malam, inqalaba ila baiti sahibatin naubah, barulah beliau pulang ke rumah istri yang mendapatkan giliran. Fa khassaha bil lail, malam itu khusus untuk istri yang mendapat giliran. Tapi tiap hari ditengok. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti ahlahu akhiral laili wa awwalahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu melakukan hubungan suami istri kadang di akhir malam, kadang di awal malam. Wa idza jama awwalal lail fa kana rubbama irtasala wa nama wa rubbama tawadda'a wa nama. Kalau melakukan hubungan suami istri di awal malam, kadang-kadang Nabi Muhammad selesai hubungan suami istri mandi lalu tidur. Tapi kadang-kadang juga hanya berwudu kemudian tidur, mandinya nanti di akhir malam. Wa kana idza safara wa qadima lam yatruk ahlahu lailan. Nabi Muhammad kalau safar, perjalanan jauh, beliau pulang ke rumah itu tidak mengagetkan keluarganya. Ya, kalau kita sekarang kan sudah ada alat komunikasi, ya. Jadi tidak mengapa janjian ini saya pergi nanti pulangnya sampai rumah kira-kira jam 1 malam. Tidak ada masalah, tapi itu kan tidak mengagetkan. Kalau yang mengagetkan itu yang nggak boleh. Jangan alasan istri-istriku, omahku, yurapoh, saudaraku, nggak bisa seperti itu. Tetap, misalkan kalau kita pergi, ya apalagi sampai malam, ya dibuatlah janjian. Ini ada rapat, mungkin pulangnya jam 1, jam 2 ya, supaya istrinya tidak kaget. Baru sudah tidur, tiba-tiba ada orang masuk, bisa teriak itu. Tapi kalau sudah janjian, insya Allah resiko-resiko seperti itu bisa dihindarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Insya Allah besok pagi libur ya, karena besok pagi saya dan Ustaz Yahya, kecuali kalau Ustaz Ubaid atau Syekh Ridwan bisa menggantikan, alhamdulillah. Kalau saya sama Ustaz Yahya mendampingi santri-santri Pusdiklatmu, ada kunjungan ke Rumah Sakit Siaga Medika di Pemalang untuk mengunjungi bangsal kejiwaan. Hari ini ada 22 orang gila di sana. Ya, kita cuma pengen ngajak anak-anak di sini untuk menyaksikan orang-orang kalau gila itu seperti apa. Ada beberapa pasien di sana yang kecanduan main game, main handphone. Ya, kita ingin memperlihatkan ke mereka secara langsung supaya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai bis pariwisata, insyaallah besok pagi, habis subuh berangkatnya. Mungkin malam bisa pulang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.